Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam channel Mata Hati Kata Hati. Saluran informasi dan komunikasi, menyajikan data dan fakta, menyibak kebenaran yang belum terungkap. Kejujuran harus selalu menyelimuti kehidupan sehari-hari. Segala aktivitas kehidupan kita harus selalu didasarkan atas segala kejujuran, baik dalam bisnis, politik, maupun dalam kehidupan bernegara. Kecuali untuk rahasia-rahasia negara, jangan dibuka untuk negara lain atau musuh. Tetapi dalam hal berpolitik, kejujuran itu harus menjadi modal yang utama. Nah, sebagai contohnya, kalau kita ingin merekrut calon anggota partai politik, maka kita harus menyampaikan hal-hal yang jujur. Jangan diselimuti oleh kebohongan. Berpolitik itu tidak ada paksaan. Jangankan berpolitik, beragama saja tidak ada paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah dari salah satu ayatnya. Allah mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Sudah jelas mana yang baik, mana yang benar. Nah, beragama saja tidak ada paksaan, apalagi berpolitik. Karena itu, kalau kita menjadi pengurus partai politik, kemudian ingin merekrut anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, atau ingin anggota masyarakat masuk ke dalam partai politik kita, maka kegiatan-kegiatan organisasi partai politik kita itu harus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, figur-figurnya juga harus jujur, harus memberikan suri tauladan yang baik. Nah, tokoh-tokoh partai politik yang terpilih menjadi pejabat publik harus menepati janji-janjinya. Insya Allah, kalau program partai politik itu sudah bagus, kemudian tokoh-tokoh partai politiknya atau yang menjadi pengurus partai politik baik di tingkat pusat sampai tingkat ranting adalah orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang amanah, apalagi mereka yang dipercaya menjadi pejabat publik seperti gubernur, presiden, bupati, itu menempati janjinya, membuat program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat, melindungi masyarakatnya. Saya yakin anggota masyarakat pasti akan memilih partai politik tersebut. Karena itu, kalau kita sebagai pengurus parpol ingin di suatu daerah anggota masyarakat atau warganya menjadi anggota partai politik kita, maka pengurus parpol itu harus memberikan contoh kehidupan yang baik, jujur, amanah. Kemudian program-programnya harus program-program yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu juga, pejabat-pejabat publik yang berasal dari parpol tersebut harus memberikan contoh yang baik tentang kehidupan, jujur, amanah, membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian memiliki kesadaran yang tinggi untuk membantu masyarakat, termasuk memberikan perlindungannya, bukan sebaliknya. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita punya tim relawan untuk mensukseskan kita, jangan dipaksa tim relawan itu punya KTA kita, punya KTA partai politik kita. Biarkan saja tim relawan tersebut melihat apakah calon yang diusungnya itu betul-betul memenuhi janji, betul-betul orang yang amanah. Kemudian programnya itu apakah benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya yakin kalau misalnya tim relawan itu mendukung salah satu calon, apakah calon anggota DPR, calon bupati, calon presiden, melihat figur yang didukungnya itu amanah, menepati janji, membuat program yang sesuai dibutuhkan oleh masyarakat, maka masyarakat relawan maupun konstituennya perlahan-lahan dia akan masuk menjadi anggota partai politik kita. Bukan sebaliknya, dipaksa-paksa semua relawan memiliki KTA. Itu saja dulu. Terima kasih.